Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan Teteh sudah siap belajar hari ini? Sip, kita akan melanjutkan pembelajaran PAI ya. Dan Teteh boleh mempersiapkan buku paket PAI-nya. Ya, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum dilanjut ke pembelajaran PAI, dan Teteh, Ibu ingin sedikit bercerita. Dan Teteh masih ingat 12 nama bulan Hijriah? Ya, terima kasih yang masih mengingat 12 nama-nama bulan Hijriah. Nah, ada yang tahu tidak sekarang kita sedang berada di bulan apa? Sip, hebat. Kita sedang berada di bulan Rajab ya. Artinya tinggal 1 bulan lagi ya kurang lebih 1 bulan lagi menuju bulan Ramadan. Wah, tidak terasa baru saja kemarin ya kita merayakan hari Lebaran. Sekarang sudah mau Ramadan lagi. Nah, dan Teteh, di dalam bulan Rajab itu ada salah satu sejarah yang harus kita ketahui. Namanya Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Dan Teteh tahu apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra dan Mi'raj itu adalah terdiri dari 2 kata ya. Isra artinya perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau yang familiar di tengah kita disebutnya ke langit ketujuh ya. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu oleh-oleh ya, yaitu tentang perintah sholat yang selama ini kita kerjakan. Allah menyuruh umat Islam awalnya ya sholat itu sebanyak 50 waktu loh. Bayangkan 50 waktu itu berapa menit sekali pasti sudah sholat lagi ya. Nah, kemudian ada seorang nabi yang mengusulkan bahwa 50 rakaat itu terlalu banyak untuk umatmu. Jadi apa? Kemudian Rasulullah menawar lagi kepada Allah untuk dikurangi sholatnya, tidak 50 waktu. Akhirnya bagaimana? Allah mengabulkan dari yang tadinya 50 kali waktu sholat itu, jadi berapa sekarang? Jadi hanya 5 waktu. Tapi bagaimana? Tapi pahalanya sama saja dengan 50 waktu sholat. Tuh, bayangkan ya betapa belanya Rasulullah terhadap kita sebagai umatnya, karena Rasulullah menganggap kita tidak mampu kalau harus sebanyak 50 waktu. Nah, jadi peristiwa sholat itu hadir setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ya Rasulullah menaiki sebuah kendaraan yang namanya buraq ya. Buraq itu kecepatannya seperti kilat. Bayangkan saja dari Masjidil Haram menuju langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha itu hanya dilalui dalam 1 malam saja, begitu cepatnya ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ya harus bersyukur karena Rasulullah sudah memperjuangkan untuk kita ya. Jadi sholat yang 5 waktu itu harus kita kerjakan. Yang belum 5 waktu
waktu, harus diusahakan, terus berusaha ya. Agar apa? Agar kita terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu ya, apalagi kalau yang laki-laki nih terbiasa sholat berjamaah. Nanti kebiasaan ini akan terbawa sampai AA dan Teteh sudah tahu ya sejarah tentang sholat itu bagaimana. Jadi kita harus semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena ini adalah hal yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah untuk umatnya, untuk kita. Begitu pedulinya Rasulullah terhadap kita. Oke, sekarang boleh dilanjut ke PAI. AA dan Teteh boleh membuka halaman 72. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu wudhu. Ya, kemudian doa sebelum dan sesudah wudhu serta rukunnya. Ya, nah kalau rukun wudhu itu masih ingat ada berapa? Betul, ada 6 ya. Rukun wudhu itu adalah hal yang tidak boleh lupa dikerjakan dalam wudhu. Kalau ada yang tidak dikerjakan, maka wudhunya bagaimana? Wudhunya tidak sah, jadi jangan sampai terlewat. Nah, selain itu ada juga sunnah-sunnah wudhu. Ya, sunnah wudhu itu apa? Yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Ya, apa saja yang termaksud sunnah wudhu itu? Yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum wudhu membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum wudhu. Jadi itu juga termasuk hukumnya sunnah ya. Apabila Teteh lupa tidak melaksanakan itu, maka bagaimana wudhunya? Tetap sah, tidak apa-apa. Yang ketiga, menggosok gigi. Nah, ini kebiasaan ini selalu Rasulullah kerjakan. Tapi kalau zaman Rasulullah namanya siwak ya. Jadi menyikat giginya menggosok giginya tidak seperti kita saat ini memakai sikat gigi. Jadi memakai siwak. Boleh ya, apalagi kalau Teteh habis makan sesuatu, takutnya sisa makanan itu menempel di sela-sela gigi, nanti ketika sholat akan apa? Akan mengganggu. Jadi lebih baik sebelum wudhu apa dulu? Menggosok gigi dulu. Yang keempat, berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur juga termasuk sunnah wudhu. Ya, tapi ini sudah terbiasa kita laksanakan ya. Alhamdulillah. Yang kelima, menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Istinsyak dan istinsar ya. Kalau menghirup air ya itu namanya istinsyak. Kalau menghembuskan air dari hidung itu namanya istinsar. Selanjutnya nomor 6, mengusap kedua telinga. Ini juga sama, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketujuh, ya, semua pembasuhan diulang 3 kali. Ya, jadi kalau gerakan wudhu yang dibasuhnya itu dibasuh 3 kali, nah itu termasuk sunnah. Memangnya kenapa Bu? Karena sebetulnya 1 kali juga itu sudah sah, tapi kita selalu mengambil yang 3 kali ya. Jadi itu kita mendapatkan pahala sunnahnya. Yang kedelapan, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan ya. Ini juga termasuk sunnah. Jangankan pada wudhu, mau memakai sepatu, memakai sendal, memakai baju, kan kita juga selalu mendahulukan dengan anggota badan yang kanan dulu ya. Jadi apalagi di dalam wudhu, membiasakan kebiasaan yang baik itu dimulai dari anggota yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-9, menyela-nyela antar jari tangan dan antar jari kaki. Jadi ketika kita berwudu ya, jadi kan sela-sela jarinya itu suka dibasuh ya. Nah, itu juga termasuk sunnah. Berdoa sesudah
Yang terakhir apa? Berdoa sesudah wudhu. Ini juga hukumnya sunnah. Nah, jadi sebetulnya sunnah itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetapi ya lebih baik apa? Dikerjakan. Itu artinya kita mendapat pahala lebih, yaitu apa? Pahala sunnah. Oke, selanjutnya boleh dibuka halaman 73. Tentang batalnya wudhu. Batal itu apa sih? Batal itu artinya wudhu kita sudah wudhu. Tetapi kalau ada hal-hal ini berarti wudhunya tidak sah, batal. Jadi harus diulang lagi. Nah, apa sih yang menyebabkan wudhu kita batal? Yang pertama, buang air kecil. Ya, jadi kalau teteh udah wudhu tiba-tiba kebelet ya. Nah, jangan ditahan-tahan, nggak apa-apa. Buang air kecil aja dulu, nanti wudhu lagi daripada ditahan nanti malah jadi penyakit ya. Kemudian yang kedua, buang air besar. Ini juga sama menyebabkan batalnya wudhu. Yang ketiga, keluar angin dari dubur atau kentut ya. Ya, kalau teteh misalkan udah wudhu, udah sholat, mau wudhunya mau ditahan biar nggak batal sampai nanti sampai isya misalkan. Dari sholat maghrib tiba-tiba kentut ya, jadi batal ya, nggak apa-apa, wudhu aja lagi ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga sama ya, menyebabkan batal wudhu. Dan yang kelima, hilang akal. Hilang akal itu maksudnya bagaimana? Kalau teteh tertidur, misalkan dari sholat maghrib mau ke sholat isya, mau duduk dulu misalkan sebentar mau nunggu isya, tiba-tiba ketiduran ya. Nah, itu berarti wudhunya batal ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan ya. Oh iya, tambahannya, air yang digunakan untuk berwudu itu harus air yang suci dan menyucikan ya. Contohnya seperti air sungai, air sumur, air danau, air laut, mata air, air hujan, embun, dan air ledeng atau air pam ya. Untuk selanjutnya, ada Teteh boleh mengisi kuis di buku paket ya pada halaman 74, 75, sampai 76. Oh iya, untuk doa sebelum wudhu dan doa setelah wudhunya, mohon jangan sampai lupa ya. Kalau yang sudah hafal, boleh digunakan ketika mau wudhu ya, diaplikasikan doa-doanya. Yang belum hafal, Bu Guru tunggu ya hafalannya, harus sampai hafal, oke? Karena doa ini akan dibaca setiap hari, setiap kita wudhu ya. Sip? Ya, semangat terus ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf sekali banyak kekurangan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja sama semakin mudah, ringan dan cepat. Siap-siap. Oke.